Tinggi lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, sudah mulai asam uratnya sudah mulai terasa, Bu ya. Alhamdulillah, itu menandakan bahwa kita ini sudah faktor U. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semua diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka semua dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah, waladin saleh, sedaqatin jariyah, ilmun yuntafa'u bih, semuanya berada di pesantren Darul Ma'rifah. Maka pesantren Darul Ma'rifah ini 3 in 1. Semua akan kita dapatkan ketika kita masuk ke alam kubur. Kita semua akan mendapatkan amal jariah. Alhamdulillah. Maka bukan sembarangan Pak Kiai di sini mengajarkan ilmu kepada kita semua. Ilmu itu semua bersandar, semua bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad bersabda, innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma. Para nabi, para rasul tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan sawit, tidak mewariskan kelapa, tidak. Tetapi yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lain adalah walakin warrathul ilmah. Ilmu adalah warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jaga, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mendapatkan warisan nabi tersebut, maka dia mendapatkan bagian yang begitu luar biasa. Alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan warisan Nabi, maka kita haruslah bangga, haruslah senang. Karena banyak sekarang orang itu lebih senang, lebih antusias untuk mendapatkan warisan yang justru bukan bersumber dari Nabi, tapi malah sumbernya dari orang-orang kafir. Saya ingat waktu dulu saya berangkat ke Yaman, ada pemain bola datang ke Indonesia, ke GBK, Gelora Bung Karno. Kemudian bajunya itu dilelang, baju bau keringat mambu badan. Itu dilelang, dibagi para supporter yang menonton bola saat itu. Satu orang boleh memakai baju kemudian difoto. Itu bayar satu orang 2 juta. Sedangkan yang antri itu 1000 orang. Bayangkan dalam waktu 1 jam pemain bola itu bisa meraup 2 miliar. Padahal agama dari pemain bola itu adalah non-muslim. Kita malah ingin tabarrukan kepada pemain bola. Sekarang penghargaan kepada ilmu agama ini sangatlah kurang. Saya dulu pernah mengisi acara di daerah Pangkalan Bun.
Saya diajak keliling sama bupati pada waktu itu. Di tengah jalan, saya melihat ada bangunan yang begitu megah. Saya tanya kepada Pak Bupati, Pak Bupati, ini bangunan megah ini pesantrennya siapa? Maka Pak Bupati itu mengatakan, niki sanes pesantren Kiai. Ini bukan pesantren, bangunannya lebih besar daripada pesantren ini. Besar. Ini bukan pesantren Kiai. Terus apa? Ini adalah Suaka Marga Satwa, tempat pelestarian hewan-hewan langka, orang hutan. Jadi di tempat itu pemerintah memelihara orang hutan. Karena pemerintah gusar. Dari mana? Dari kelangkaan orang hutan. Satu orang hutan itu Pak Kiai katanya, ini dana intensif yang cair dari pemerintah untuk pemberdayaan orang hutan itu satu tahunnya, satu orang hutan 120 juta. Bayangkan, 120. Sekarang saya mau tanya, gajinya guru pesantren, guru ngaji berapa? 100.000. Kadang kalau minta naik di demo sama wali santri. Ini bayangkan Pak, satu orang hutan ini gajinya 120 juta per tahun. Sedangkan pesantren tadi, saya dengar dari Kiai Mu'afif itu sampai ngelus dada. Ada DPR yang sampai kemudian janji 200 juta, pun pirang tahun Kiai? 3 tahun tidak turun-turun. Ini mungkin ustadz-ustadz di belakang batin, ya Allah daripada saya jadi ustadz, mendingan saya jadi orang hutan. Bayangkan, satu orang hutan 120 juta. Maka inilah suatu krisis yang begitu luar biasa. Penghargaan pemerintah terhadap ilmu ini masih kurang. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kampung kita, di desa kita ada pesantren Darul Ma'rifah yang menggabungkan berbagai kurikulum, yang mana kurikulum yang tadi disebutkan oleh Kiai Mu'afif itu. Saya pernah membaca kitab karangan Imam Nawawi yang berjudul Salalimul Fudhala. Di situ disebutkan bahwa sebelum orang itu ingin usul kepada Allah, dia harus mencapai 3 tahapan. Ada syariat, ada ma'rifat, kemudian ada hakikat. Ada syariat, ada thariqah, kemudian ada hakikat, baru kemudian ma'rifat. Syariat adalah merupakan jalan pertama setiap nabi dan para rasul, para aulia, semua harus menempuh yang namanya jalan syariat terlebih dahulu. Jadi jangan orang mau langsung ke thariqah apalagi hakikat. Takutnya nanti ada banyak aliran-aliran yang menyeleweng. Saya sih tidak perlu syariat. Sholat saya hanya cukup sholat batin. Nikahnya juga batin. Kayak Walid Pak ya. Nikahnya nikah batin. Tidak perlu sholat karena saya sudah menyampaikan hakikat. Tidak bisa. Karena kita yang diikuti adalah Rasulullah. Kita yang kita ikuti adalah para sahabat. Semuanya harus mengikuti syariat terlebih dahulu. Kemudian barulah kita menggapai yang namanya thariqah. Apa thariqah itu? Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Salalimul Fudhala. Beliau mengatakan thariqah adalah tatabbu'u af'alin nabi, mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya mengikuti akan tetapi mengerjakan apa yang dilakukan oleh beliau.